Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Kak Dani, Bapak Ibu dosen, Bapak Isnin, Ibu Elsa dan Bu Yani, terus kepada teman-teman panitia dan teman-teman yang berpartisipasi. Ini saya langsung aja ya. Tentang taksidermi mamalia. Sorry. Yang pertama, taksidermi yang merupakan salah satu metode pengawetan spesimen. Pengawetan spesimen ini kan ada dua ya, ada yang kering, ada koleksi kering, ada yang koleksi basah. Nah, kalau taksidermi ini termasuk koleksi kering yang hasil akhirnya berupa kulit dan tulang. Untuk objeknya sendiri yang bisa digunakan itu dari vertebrata, terus dari serangga juga, dan arachnida. Terus yang tujuannya nanti untuk dipamerkan di museum atau sebagai koleksi dan referensi. Mungkin yang biasa teman-teman lihat kalau ke museum kan ada awetan berupa kulit atau tulang nih. Kalau yang untuk pameran biasanya dibentuk sedemikian rupa menyerupai aslinya gitu, seperti di alam. Ini untuk tulang. Nah, sedangkan kalau untuk koleksi dan referensi tidak banyak dibentuk, cuma diisi nanti diisi sesuatu gitu di dalamnya. Dan yang biasa digunakan bagian kulit dan tulangnya, terutama hanya ini bagian tengkorak saja. Ini ada di dalam tabung-tabung vial. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih menjelaskan taksidermi mamalia, terutama mamalia kecil. Kita lanjut lagi. Nah, ini syarat-syarat taksidermi. Yang pertama yang digunakan adalah individu dewasa, karena misalnya sebagai referensi kita gunakan individu dewasa, terus sepasang jantan betina, karena umumnya kan ada dimorfisme juga ya, terus tidak cacat, semuanya lengkap gitu. Tidak ada yang giginya lengkap, terus tidak ada bagian yang putus. Ini bisa kita lihat di sebelahnya, ada gambar tikus yang diikat terlalu kuat. Ini diikatnya ini saat perjalanan atau pengiriman dari lapangan ke lab. Nah, sebelumnya kan setelah spesimennya mati itu diawetkan. Baiknya diawetkan kalau misalnya tidak sempat langsung dibuat taksidermi. Nah, saat proses pengawetan lalu pengiriman ini supaya tidak makan tempat diikat, tapi karena terlalu kuat jadi seperti ini, kan kurang bagus. Lalu ini ada contoh yang sudah mulai membusuk. Jadi solusinya kalau memang tidak bisa langsung dijadikan taksidermi di lapangan, dibuat awetan basah atau dibekukan. Selanjutnya sebelum dijadikan taksidermi juga sudah diukur, sudah dimorfometri semua beratnya, pokoknya diambil informasi sebanyak-banyaknya saat spesimen tersebut belum dipreparasi gitu. Terus identitasnya juga harus jelas, harus ada labelnya. Ini kode lapangan, biasanya kode lapangan ya, nomornya berapa gitu sudah jelas. Terus
diambilnya di daerah mana, siapa yang mengoleksi, lalu lokasinya, tanggalnya, dan lain-lain. Dan tujuannya untuk edukasi dan ilmu pengetahuan, bukan untuk komersial gitu. Selanjutnya APD. Yang melakukan taksidermi harus memakai APD karena kita berhadapan dengan hewan bangkai gitu, bangkai hewan, khawatir membawa penyakit infeksius. Jadi sebaiknya memakai APD, minimal sarung tangan, masker, dan jas lab. Ini spesifikasi ruangan yang dibutuhkan untuk melakukan taksidermi. Ada ruang preparasi. Nah, ruang preparasi ini tempat kita melakukan taksidermi, dan ruangannya ini harus terbuka. Maksudnya terbuka, mempunyai siklus udara yang cukup, yang bagus, dan nggak perlu dipasang AC. Kalau perlu pakai blower gitu, jadi yang ada di dalam bisa keluar, dan yang keluar bisa ke dalam. Maksudnya udaranya, sirkulasi udaranya harus bagus, karena ya itu tadi yang kita hadapi kan bangkai hewan, terus atau awetan basah dari alkohol atau formalin, baunya bercampur, jadi harus bagus sirkulasi udaranya. Lalu ruang steril ini tempat kita melakukan ya bebas sih, bisa identifikasi atau membuat katalog, pelabelan, dan lain-lain. Terus spesimen-spesimen yang di sini juga biasanya sudah melewati tahap sterilisasi. Nah, kalau sudah, ini kita simpan di ruang koleksi. Ruang koleksi ini harus tertutup, dan ini biasanya dipenuhi kabinet-kabinet ini untuk menyimpan spesimen, atau bisa juga diletakkan di ruang pameran atau museum. Ini contohnya di tempat saya bekerja dulu, ada Duver, Dunia Vektor dan Reservoir. Mungkin kalau teman-teman lagi mampir ke Salatiga, bisa mampir ke sini. Ini dibuka juga kesempatan untuk mahasiswa PKL. Next. Langsung ke proses preparasi. Kurang lebih ada 8 tahap. Yang pertama, menguliti spesimen, lalu dibersihkan untuk kulit dan tulangnya, proses pengawetan, rekonstruksi dan penjahitan, pinning dan pengeringan, sterilisasi, pelabelan dan pengemasan, lalu disimpan. Ini saya akan menyampaikan mungkin untuk yang kulit dulu sampai proses sterilisasi, lalu ke tulang, baru poin 7 dan 8. Ya, yang pertama menguliti atau skinning. Yang kita butuhkan alat-alatnya, dissecting kit, yang paling penting sih skalpel sama pinset. Lalu ini spesimen yang kita pakai. Ya, kalau saya pribadi baru pernah membuat taksidermi tikus dan kelelawar, jadi ini contohnya kita pakai tikus. Dan kita tadi bisa berasal dari yang segar atau beku, tapi kalau beku ya di frost dulu sebentar gitu, atau dari awetan basah. Langkah yang pertama, kita membuat torehan, bisa di bagian ventral, bisa di bagian dorsal. Lalu setelah dibuat torehan, ini dipotong di bagian kaki, di bagian sendinya nanti bisa dipotong. Ini tulangnya, gambarnya sudah dikeluarkan. Ini mungkin gambarnya akan agak kurang konsisten karena ada yang 2 dimensi, terus ada gambar tikus sama kelelawar.
tapi kurang lebih prosesnya sama. Lalu setelah itu ini proses mengeluarkan ekor dari kulit. Ini proses ini sih sebenarnya agak, kalau yang untuk ekornya panjang agak sulit. Jadi kalau memang tidak yakin gitu daripada nanti hasilnya robek, mendingan kita buat torehan saja dari awal di bagian sini nih. Di bagian sini dibuat torehan supaya mengeluarkan ekornya lebih mudah. Karena biasanya nih kalau tikus di ekornya itu kan ada sisik. Nah, sisiknya itu juga merupakan salah satu kunci identifikasi bentuk sisiknya. Terus setelah dikeluarkan, kita ya dikuliti sampai ke depan, atau bisa juga ditukar. Jadi setelah buat torehan, ini kaki belakangnya dikeluarkan, kita ke depan dulu sampai kepalanya sudah keluar, baru terakhir bagian ekor, senyamannya aja. Nah, ini yang bagian depannya. Ini semoga bisa terbayang, ini lagi melepaskan bagian mata. Jadi untuk bagian kepala ini harus lebih hati-hati lagi, karena di bagian telinga, kelopak mata dan mulut harus gimana ya? Jadi di sayapnya itu agak lebih mendekati ke di karkasnya, supaya bagian-bagian ini tidak terpotong gitu, yang bagian-bagian kulitnya tidak terpotong. Karena sangat nempel banget. Nah, setelah itu ini sudah terpisah antara kulit dan karkasnya. Dan dianjurkan untuk membuat sketsa karkas supaya nanti saat membentuk isiannya bisa sesuai dengan bentuk aslinya. Dan ini di kulitnya juga bagian dalamnya masih banyak lapisan-lapisan lemak. Maka dari itu, setelah dikuliti harus dilakukan pembersihan atau di-greasing untuk menghilangkan lapisan-lapisan lemak yang ada di lapisan dalam kulit. Dan ototnya ini tadi yang ada di bagian kaki, tapi ini contohnya sudah dibersihkan. Nah, ini menggunakan pinset biasanya, terus dikupas sedikit demi sedikit, tapi juga jangan terlalu bersih, karena kulitnya nanti akan jadinya tuh akan keriput gitu. Jadinya akan keriput. Dan untuk di tikus perlu hati-hati juga, karena kadang kalau terlalu banyak terlalu banyak yang dibuang, puting susu tikusnya tuh suka ikut kecabut. Padahal puting susu termasuk salah satu kunci identifikasi dari tikus juga. Makanya itu sebelumnya perlu sebelum dilakukan taksidermi perlu kita morfometri dan lain-lainnya, itu hitung rumus puting juga. Nah, setelah sekiranya sudah bersih, kalau ini contohnya kelelawar. Kalau sekiranya sudah bersih, bisa dibersihkan sisa-sisa minyaknya dengan deterjen, direndam sebentar, terus dibilas atau menggunakan sabun cuci piring. Setelah itu ditiriskan, dikeringkan gitu, dipakaikan handuk atau hair dryer supaya tiris saja, bukan sampai kering. Ya, selanjutnya masuk ke proses pengawetan. Di sini kita menggunakan bubuk absorban biasanya di bagian dalam kulitnya. Yang dulu digunakan itu ada arsenik dan merkuri, tapi karena ini lumayan berisiko, karsinogenik juga kan merkuri. Terus ini yang contohnya pakai arsenik, kalau
teman-teman pernah ke lab zoologi LIPI, di lab mamalianya, itu kan ada awetan anjing yang tulisannya jangan disentuh. Nah itu karena pengawetannya pakai arsenik. Dan kalau untuk sekarang kita yang lebih aman gitu, ada boraks dan tawas, tapi yang lebih sering digunakan boraks, dan juga lebih mudah dan murah ditemukan gitu. Kita pakai boraks. Dan boraksnya sendiri kalau kan ada ukuran-ukuran granulnya. Nah, kita gunakan yang sebesar garam, kurang lebih sebesar garam gitu, karena kalau terlalu besar juga sulit menempel di bagian dalamnya ini. Sedangkan kalau terlalu halus, dia malah terlalu nempel, jadi hasilnya tuh mungkin menyerapnya jadi terlalu banyak gitu. Jadi nanti hasil akhirnya kulitnya akan sedikit keriput kalau sudah kering. Dan selain pakai bubuk absorban, juga ada menyamak atau tanning. Kalau ini pakai cairan-cairan kimia dan biasanya digunakan untuk mamalia yang lebih besar atau untuk keperluan di museum. Nah, setelah diberi bahan pengawet, kita masuk ke rekonstruksi dan penjahitan. Ini bisa dibuat dua bentuk, bisa bulat dan juga datar. Bulat di sini maksudnya dia memiliki volume, dibuat memiliki volume gitu di dalamnya. Sedangkan kalau datar, ya datar seperti ini contohnya. Ini kalau yang bulat bisa diisi dengan kapas. Ini yang paling sering dilakukan, diisi kapas untuk mamalia kecil ya pada umumnya. Dan biasanya juga untuk keperluan koleksi dan referensi diisinya dengan kapas. Sedangkan kalau untuk yang di museum, ini bisa pakai serutan kayu atau jerami yang nanti akan diikat dengan wol atau semacamnya gitu. Dan di dalamnya ini dibantu sebagai pengganti rangka pakai kawat. Nanti terus tengkoraknya juga biasanya dipakai juga. Ini gambar di sebelah ini contohnya contoh foto menggunakan sinar X. Ini diambilnya gambar burung, contohnya burung maksudnya. Ini kawat yang ada di dalam tubuh burung untuk menggantikan rangka gitu, membantu supaya bisa menyanggah. Ini juga di dalamnya dikasih dikasih kawat. Terus nanti kawatnya tuh ditembuskan ke kaki. Kalau di mamalia kan karena alat geraknya depan dan belakang, jadi ya keempat-empatnya ditembuskan kawat supaya bisa dibentuk gitulah istilahnya. Bahkan sekarang itu sudah ada yang menggunakan manekin, jadi nggak pakai kayak gini lagi, sudah pakai manekin. Nah kalau yang datar ini biasanya digunakan untuk mamalia, untuk spesimen keperluan koleksi dan referensi, karena kelebihannya datar dan kelebihan yang datar daripada yang bulat ini tidak memerlukan ruang penyimpanan yang banyak, jadi bisa menghemat tempat lah istilahnya. Sedangkan kalau yang bulat kan pasti memakan banyak tempat. Tapi kelemahannya kalau yang datar agak sulit untuk diamati. Terus yang datar ini biasanya di dalamnya juga tetap dikasih kawatnya yang anti karat ya semuanya, untuk bantu menyanggah atau papan gitu, supaya bentuknya tetap terjaga. Terus ini contoh-contohnya kalau ini prosesnya.
Ini kalau mamalia yang punya ekor lumayan panjang bisa diganti kawat ekornya dan sudah dilapisi oleh kapas. Ini jadinya seperti ini. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam kulitnya dikasih boraks dulu ininya kawatnya. Habis itu dimasukkan. Terus yang tadi tulangnya yang sengaja disisakan dilapisi kapas juga. Setelah itu baru dimasukkan kapas. Ini kan masih terbalik ya. Nanti diputer, maksudnya dibalik gitu. Setelah itu baru dimasukkan kapas ke dalam ke dalam kulit spesimen. Dan cara masukinnya juga kapasnya tuh bukan dibentuk bulat-bulat gitu, tapi yang melebar supaya hasilnya nanti juga bagus gitu, nggak ada benjolan-benjolannya. Jadi dimasukkan selapis, nanti kalau kurang dimasukkan lagi selapis lagi gitu, bukan disumpel-sumpel. Ini ke proses penjahitan yang digunakan jarum jahit biasa dan jarum dan benang jahit. Warnanya bisa disesuaikan dengan warna spesimen, tapi yang biasa digunakan putih. Terus ini ada parafin kalau agak macet, karena kan yang kita jahit itu kulit. Nanti benangnya bisa dilapisi parafin dulu biar lebih lancar. Ini tikus yang sudah diisi, kulit yang sudah diisi, tinggal dijahit. Dan cara menjahitnya itu zigzag, jadi dari kanan kiri ya, seperti itu. Dan yang dijahit pokoknya semua bagian yang terbuka. Ini karena yang dibuka bagian perut, kita jahit di sini, terus ada ekornya sama bagian mulut. Ini proses penjahitan mulut di kelelawar. Lalu kalau sudah jadi seperti ini sudah dijahit juga. Terus ini ekornya, makanya dipastikan semuanya terjahit yang bagian terbuka. Kalau sudah seperti itu, kita lakukan pinning dan dikeringkan. Pinning di sini tujuannya untuk menjaga bentuk spesimen sampai kering. Ini kita lakukan pinning di atas styrofoam apa ini namanya? Papan styrofoam. Ini supaya lebih jelasnya ada gambar ini di gambar bawahnya. Yang ditusuk tuh bagian kaki. Ini bagian kaki depan, kaki belakang. Dan kalau untuk samping-sampingnya ini bukan ditusuk tapi hanya disanggah aja gitu supaya nggak miring-miring. Ini juga di bagian sininya disanggah. Terus untuk kupingnya, telinganya juga bisa dibantu pakai kertas dan klip. Karena kalau sudah kering itu nanti susah untuk dibentuk kembali. Dan ini biasanya kalau untuk koleksi dan referensi ya bentuknya seperti ini aja. Ada yang kedua kaki depannya ini dibiarkan ke depan, ada yang cuma sebelah. Ya tergantung ini museum masing-masing. Terus ini ada label, jangan lupakan labelnya juga harus terpasang. Dan kalau sudah, ini bisa dibersihkan menggunakan sikat gigi, karena kadang masih ada boraks-boraks yang nempel di rambut. Oh iya, ini kalau sudah dipinning, kita biarkan dikering anginkan selama kurang lebih 2 minggu dan dihindari dari sinar matahari langsung. Karena kalau kena matahari itu pasti kan keringnya lebih cepat. Nah, itu justru malah akan membuat kulitnya tuh keriput. Kulit hasil akhirnya tuh keriput, kayak kita menjemur kertas yang basah gitu kan, pasti keriput-keriput gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Terus di sebelahnya, di sebelah spesimen ditambahkan kapur barus untuk menghindari dari ektoparasit, dari parasit. Setelah kering,
kita lanjutkan ke tahap sterilisasi. Nah, kita masukkan dulu ke plastik yang tahan suhu rendah. Setelah itu dimasukkan ke dalam walk-in freezer. Ini contohnya walk-in freezer, tapi kalau yang walk-in seharusnya kita bisa masuk ke dalam ya. Ya, tapi kurang lebih seperti ini. Di suhu kurang lebih minus 20 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Tujuannya ini untuk supaya ektoparasitnya itu mati gitu, untuk menghilangkan ektoparasit. Nah, setelah itu kita keluarkan dan diamkan di suhu kamar selama 2 kali 24 jam juga, karena asumsinya setelah ektoparasitnya mati masih ada telur yang dorman. Jadi kita biarkan dulu menetas, baru setelah 2 kali 24 jam kita masukkan kembali ke dalam freezer. Sama seperti di awal. 2 kali 24 jam juga pada suhu minus 20 derajat Celcius. Setelah itu dikeluarkan dan biarkan di dalam plastik selama 1 minggu. Ini kenapa plastiknya harus tahan suhu rendah, supaya tidak membentuk embun-embun di dalam plastik gitu. Khawatirnya nanti malah akan membuat spesimennya basah kalau berembun. Nah, selama proses pengeringan terus sterilisasi itu kita bisa manfaatkan untuk membersihkan bagian tulang. Jadi tulang yang tadi kita dapat setelah skimming kan sudah terpisah tuh antara kulit dan karkas. Nah, karkasnya kalau untuk koleksi dan referensi biasanya kan hanya dipakai bagian kranium. Jadi yang kita ambil bagian kraniumnya, bagian karkas sisanya bisa disimpan ke dalam alkohol 70%. Nah, ini cara-cara untuk membersihkan bagian kranium. Yang pertama ada penguburan tulang ya, maksudnya bukan kranium aja. Penguburan yang sebelumnya harus dibungkus dengan kasa plastik supaya nggak misah-misah gitu. Dan kalau memang ingin mengambil tulang supaya lebih mudah gitu saat sudah jadi tulang, ntar biar nggak bingung gitu, bisa dipotong-potong dulu, dipisah di bagian misalnya ini tungkai depan, ini tungkai belakang, sebelah kanan, sebelah kiri, dipisah-pisah di kasa plastiknya. Lalu komponennya ini dikubur di dalam tanah, pasir, atau bisa juga dibantu kotoran sapi dan daun busuk supaya lebih cepat. Karena penguburan ini ya prosesnya lama. Yang paling populer tuh contohnya ada di gajah, kranium gajah. Untuk mendapatkan kranium gajah yang bersih itu dibutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun penguburan. Setelah itu ada perebusan. Biasanya suhunya berkisar antara 37 sampai 80 derajat Celcius, tapi yang sering digunakan 60 sampai 65 derajat Celcius. Ini juga harus diperhatikan waktunya, karena kalau terlalu lama nanti tulang rawannya ikut lunak, makanya sampai kira-kira otot-ototnya itu sudah bisa dibersihkan gitu aja untuk perebusan. Selanjutnya ada perendaman atau maserasi. Ini direndam selama 10 hari di air 24 derajat Celcius, dibantu deterjen supaya lebih mudah, supaya lebih cepat maksudnya. Dan airnya diganti setiap 2 hari. Cuma kan kekurangannya karena namanya bangkai direndam di air, itu pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, cara untuk mengurangi baunya bisa ditambahkan agar. Atau cara yang lain bisa dibantu dengan invertebrata.
Ini menggunakan kumbang dari genus Dermestes sp, dari famili Dermestidae. Lalu atau dengan cara tradisional, dibersihkan menggunakan dissecting kit, menggunakan skalpel dan skalpel dan pinset. Oh ya, yang biasa saya gunakan itu yang cara tradisional. Ya, sampai didapatkan hasilnya seperti ini. Ini kranium kelelawar dari Sinopterus horsfieldi. Lalu kalau sudah bersih, kita dikeringkan juga. Setelah dikeringkan ini diberi label, maksudnya diberi identitas, baik di maksila dan mandibulanya sebelah sini biasanya. Kalau untuk koleksi dan referensi hanya kraniumnya, tapi kalau untuk pameran ini bisa seluruhnya digunakan. Selanjutnya pelabelan dan pengemasan. Untuk pelabelan sendiri bisa menggunakan embossing tape. Ini dia contoh embossing tape. Ini mesinnya untuk membuat angka-angka ini. Biasanya sih ini digunakan maksudnya dari lapangan itu sudah diberikan label seperti ini karena nggak luntur. Cuma kekurangannya kalau ngikatnya kurang kuat, suka lepas gitu. Terus juga ini ada kertas kalkir yang pokoknya berisi informasi dari spesimen tersebut. Ini contohnya tanggal, jenisnya, nomor kode spesimen, terus lokasi, siapa pengoleksinya, ini komposisinya, dan lain-lain. Terus dibaliknya, kalau untuk spesimen kulit biasanya ada informasi morfometri, tapi kalau kranium di belakangnya ini informasi kranometri. Ini yang untuk kranium, pakai kertas biasa tidak apa-apa. Dan diikatnya di kaki belakang sebelah kanan. Ininya ikat label. Ini pengemasannya. Dimasukkan ke dalam plastik ber-pH netral. Ini kalau yang untuk spesimen kulit ya. Dipastikan labelnya sudah sesuai sebelum dimasukkan ke ruang koleksi. Ini contoh kraniumnya. Jadi untuk mencegah kraniumnya berguncang, dikasih kapas juga di dalamnya untuk mengurangi guncangan gitu. Dan ini labelnya juga dimasukkan ke sini. Kalau untuk yang tulang, karena akan ditaruh di kabinet gitu supaya nggak makan tempat, dimasukkan ke plastik aja seperti biasa, nggak perlu dibentuk. Nah, selanjutnya kita simpan di ruang koleksi. Ini contoh kabinetnya, dalamnya seperti ini. Ya sesuai kebutuhan sih, ini kan karena yang disimpan mamalianya kecil, jadi kecil-kecil, atau bisa juga yang nggak ada sekatnya untuk menyimpan mamalia besar, seperti kulit harimau itu biasanya digantung di bagian mata. Terus suhu dan kelembaban dari ruang koleksi ini juga harus diperhatikan, harus berkisar di antara 15 sampai 22 derajat Celcius, kelembabannya 50 sampai 60% untuk mencegah berjamur dan dihinggapi parasit gitu. Dan kalau bisa kabinetnya ini dari besi supaya kalau dari kayu kan khawatirnya ada rayap atau sebagainya gitu, yang mengurangi ini aja risiko.
Terus hindari dari sinar matahari, karena sinar UV dari matahari ini bisa memudarkan warna dari koleksi kita, warna rambutnya. Ini contohnya di sebelah ada gambar spesimen kulit jerapah, kan tidak muat dimasukkan ke dalam kabinet, jadi bisa digantung saja di luar kabinet, tapi dilapisi plastik juga supaya tidak berdebu. Seperti itu. Oh, sudah, terima kasih. Ini ada video sedikit supaya tergambar gitu prosesnya. Ini yang dipakai spesimen cerpelai. Nah, sebelum dilakukan taksidermi perlu diukur beratnya dulu, di morfometri juga. Udah tampil belum? Udah. Oke. Maaf ya. Kita ulang lagi. Ini sebelumnya dilakukan morfometri dan pengukuran berat dan lain-lain. Terus ini sectionnya dibuat di bagian dorsal contohnya. Terus ini dari yang digunakan spesimen beku sudah terpisah. Ini proses digreasing tadi. Nah, kalau ini proses pengawetannya dengan cara menyamak, jadi bukan menggunakan bubuk absorben, jadi pakai berbagai cairan kimia. Ini membuat sketsa dari karkas supaya hasil akhirnya ukurannya sesuai. Ini masih proses menyamak. Terus dikeringkan, ditiriskan diagonal. Ini kawat untuk mengganti bagian rangka. Kalau ini karena untuk di museum, jadi dibuat untuk display gitu, untuk pameran. Ini proses memasukkan kembali ke dalam kulit. Setelah itu dijahit. Tinggal dikeringkan. Oh, belum. Dikeringanginkan selama kurang lebih 2 minggu.
kasih. Saya kembalikan lagi kepada kakak moderator. Ini kalau untuk license-nya sendiri, saya juga belum pernah dengar. Tapi biasanya sih ikut lembaga gitu Pak. Jadi nggak asal dibuat terus takutnya disalahgunakan nanti untuk diperjualbelikan gitu kan. Terima kasih mungkin kepada materi hari ini Ahmad dan juga Siwi, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari panitia selaku pelaksana kegiatan ya. Terima kasih juga kepada Dani sebagai moderator. Ya, sukses semua ya.